Dua produsen mobil premium yang masing-masing berasal dari Amerika Serikat dan juga Swedia secara hampir bersamaan meluncurkan produk terbaru mereka di Indonesia. Jeep resmi kembali ke pasar tanah air dengan membawa Rubicon 4 Doors terbarunya. Sementara itu Volvo hadir dengan XC90 PHEV facelift yang lebih modern dan juga ramah lingkungan. Namun, kehadiran mobil-mobil CBU atau impor utuh ini tidak lepas ternyata dari bayang-bayang ancaman perang dagang global yang berimplikasi langsung pada harga jual dan daya beli konsumen di Indonesia. Berikut liputan tim CNN Indonesia Drive. Dua SUV premium dari dua benua berbeda telah resmi hadir di pasar Indonesia. Jeep Wrangler 4-door Rubicon dari Amerika Serikat dan Volvo XC90 Hybrid Facelift dari Swedia. Keduanya dipasarkan secara CBU atau impor utuh dan ditawarkan sebagai pilihan segmentasi premium untuk konsumen di dalam negeri. Namun mereka juga tidak lepas dari risiko gejolak perang dagang dan volatilitas kurs global. Pertama ada Jeep Indonesia yang kini berada di bawah PT Indomobil National Distributor. Membawa langkah strategis dari grup Stellantis ke pasar nasional untuk bergabung dalam Stellantis Brand House Indonesia bersama Citroen Indonesia. Dalam peresmian kembalinya Jeep ke pasar Indonesia, sekaligus peluncuran produk Rubicon 4 Doors yang ditawarkan dengan harga mulai 2,389 miliar rupiah on the road Jakarta. SUV petualang ini juga hadir dengan mesin 2000 cc turbocharged dengan 270 PS dan torsi 400 Nm. Interiornya menggunakan Nappa Leather, infotainment 12,3 inci, trail cam depan dan kursi elektrik 12 arah. Jeep Rubicon terbaru ini didatangkan secara utuh dari pabrik Jeep di Ohio, Amerika Serikat. Selain Jeep, brand kendaraan mewah asal Swedia yakni Volvo juga meluncurkan XC90 Hybrid Facelift bergaya urban SUV premium dengan harga 2,75 miliar rupiah. Diproduksi di Malaysia, XC90 dilengkapi mesin 2000 cc turbo dan motor listrik. Tenaga kombinasi ini menghasilkan tenaga sebesar 455 tenaga kuda dan torsi 709 Nm dengan jarak tempuh mode listriknya hingga 77 km. Fitur unggulannya meliputi Pilot Assist, Collision Avoidance, Infotainment Google Built-in, dan kabin dengan desain Skandinavia modern. Namun di balik euforia peluncuran mobil baru yang didatangkan secara impor utuh ini, pasar otomotif nasional juga dihadapkan pada risiko situasi ekonomi global yang bisa berdampak kepada pasar kendaraan mewah di Indonesia. Perwakilan Jeep Indonesia dan juga Volvo Indonesia mengatakan, peluncuran SUV CBU ini di tengah ancaman perang dagang global yang dicetuskan oleh Amerika Serikat masih belum memberikan dampak. Meski begitu, masing-masing pihak menyebut tetap akan melakukan pemantauan dari pergerakan ekonomi dunia dan siapkan sejumlah strategi bisnis. Kalau kita mungkin akan ada efeknya kalau ada perubahan di kurs, karena kita beli kan CBU ya semuanya. Tapi kalau ngomong soal tarif, ya saya tidak bisa banyak bicara karena itu masih didiskusikan. Tapi saat ini kan saya bayar full. Jadi import duty full karena benar-benar normal ya, import normal dari Amerika. Jadi kalau nanti ada perubahan, kalau tarifnya berkurang ya saya sih happy. Cuma kalau tarifnya naik ya akan berimbas ke pajak mobil dan harga gitu aja. Kan kita nggak tahu nih ke depannya gimana ya, masih banyak, sangat dinamis lah situasinya sekarang. Kayak kita lihat kemarin dolarnya 17.000, sekarang di bawah 17.000, 16.000 sekian, tapi masih juga belum stabil. Ya kita tetap mempelajari dan akan selalu menghitung ulang semuanya sih. Jadi mungkin bisa-bisa aja tiap shipment itu nanti akan ada koreksi atau perbedaan harga karena kurs gitu. Well, I cannot guess what is going to happen with the tariff in the U.S. and the other countries, but I can say that Volvo as a company has been taking a quick action to work with the United States as well, and we put a lot of focusing on each respective market to see what's the best for the people in that country. So we are promising to the consumers of this country that we will accommodate their needs and provide with them with the product and the expectation that they have. Menurut Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo Yohanes Nangoy, perang dagang yang dipicu tarif Amerika Serikat dapat berdampak tak langsung pada pasar lokal, khususnya ancaman masuknya produk kendaraan impor dari sejumlah negara yang bisa mengancam industri lokal. Maksud saya begini, kan
Amerika menerapkan yang namanya tarif baru. Sehingga pabrikan-pabrikan dari dunia sana itu, di luar Amerika, itu mengalami kesulitan untuk bisa masuk ke Amerika. Sehingga produknya banjir. Nah, Indonesia kebetulan kita tidak ekspor satupun juga ke Amerika. Kita ekspor banyak ke Meksiko, kita ekspor ke Kanada, ke Amerika Latin, tapi tidak ke Amerika. Nah, yang saya khawatir, negara-negara yang kebanjiran itu akan mulai melempar mobilnya ke Indonesia. Nah, itu yang kita lagi mesti jagain, intinya ke sana. Nah, kalau produk-produk yang masuk itu import bebas, ya itu nggak bagus. Karena kan menyaingin produksi dalam negeri kita. Tapi kalau mereka sudah membuat komitmen untuk pabrikan baru, untuk apa segala macam, nah itu. Gaikindo akan melakukan koordinasi dengan pemerintah dan juga industri untuk menahan ancaman yang bisa ditimbulkan dari dampak perang dagang dan dinamika ekonomi global terhadap industri dan pasar kendaraan Indonesia. Albi Pratama, Baramaestro, Jakarta.